dengan karyawan kami, dan 2 minggu sekali ini dijadikan sebagai alat collection atau maintenance oleh karyawan kami. Ada yang namanya tabungan wajib, jadi kalau mereka mulai bergabung dengan BTPN Syariah, kita minta mereka udah belajar menabung. Kalau misalkan sampai nanti ada salah satu anggotanya tidak bisa membayar, mereka minta untuk bisa saling mensupport satu sama lain. Ya. Itu sistem keanggotaan. Dalam hal pelayanan, kita melayani masyarakat ini oleh namanya community officer atau bangkit berberdaya yang terlatih. Ya. Mereka datang langsung ke komunitas di sekitar rumah nasabah. Jadi pelayanan ini kayak pelayanan private banking gitu ya. Jadi karyawan kami datang ke komunitas untuk melayani langsung nasabah-nasabah tersebut. Nah, agar pelayanan tersebut lebih efisien, makanya kita bentuk namanya sistem grup keanggotaan. Jadi tidak usah karyawan kami datang ke masing-masing orang, tapi datang satu tempat. Di tempat tersebut ada satu komunitas, dalam komunitas itu ada beberapa, kita layani bersamaan, jadi lebih efektif dan lebih efisien. Di luar itu, kita juga memberikan namanya pelatihan atau berkelanjutan daya. Jadi setiap kali ada program pemberdayaan, setiap kali ada pertemuan rutin yang dilakukan oleh karyawan kami, kita lakukan namanya program pemberdayaan. Pemberdayaan itu bermacam-macam, ya kan? Ada yang sifatnya tentang kesehatan, pengetahuan, kewirausahaan, dan lingkungan. Dan untuk program pemberdayaan ini kita pun membuka kesempatan bagi siapapun, misalkan ada nasabah funding ataupun misalkan ada mahasiswa yang pengen menjadi namanya sahabat daya. Jadi sahabat daya ini kita berikan kesempatan buat mereka untuk membantu memberdayakan masyarakat prasejahtera produktif ini. Kalau misalkan ada orang yang ahli dalam hal batik misalkan, mereka pengen membantu memberdayakan tentang batik, jadi kita juga bisa memfasilitasi tersebut, dan itu pun sudah kita lakukan selama ini. Ya. Kenapa kita punya 4 program ini? Karena dari pengalaman kita belajar bahwa yang membuat seseorang dari tanda kutip mereka itu belum sejahtera menjadi sejahtera atau cukup sejahtera, itu tuh harus ada namanya 4 perilaku unggul. Ya. Yang pertama itu berani berusaha. Berani berusaha ini kita munculkan dengan kalau misalkan siapapun pengen masuk ke program BTPN Syariah, kita tidak minta mereka untuk punya usaha. Kalaupun mereka nggak punya usaha, tapi mereka punya ide usaha, kita memberikan mereka bisa dalam tersebut. Yang penting mereka berani berusaha. Harus disiplin. Disiplin ini kita latih dengan cara meminta mereka hadir setiap kali pertemuan rutin dari sistem keanggotaan tersebut. Kerja keras, ya tentu dalam hal ini kita selalu memberikan value ke nasabah bahwa untuk berhasil itu harus namanya kerja keras ya, dalam sistem keanggotaan. Dimana kalau misalkan kita selalu bilang bahwa tidak semua orang bisnismen itu kan kadang sukses, bisa kadang lagi susah, ya kan? Kalau punya support tim yang bagus bisa saling bantu, dan itu terlihat dari sistem keanggotaan yang kita bentukkan. Dan harapan kita adalah kalau mereka melewati program ini, mereka membentuk 4 perilaku unggul, ya insya Allah yang kita harapkan mereka bisa menjadi warga yang cukup sejahtera. Intinya seperti itu. Itu program utama yang kita berikan ke hampir 6 juta nasabah berdasarkan pengalaman kita, dan saat ini 4,1 juta nasabah aktif. Lanjut. Nah, secara finansial, kalau teman-teman lihat sendiri, ya alhamdulillah kalau secara finansial kami sangat respectable. Saat ini setelah hampir kita mulai menjadi boost tahun 2014, jadi sekarang hampir mencapai 8 tahun. Posisi Maret kita udah mencapai total aset 19,2 triliun atau secara year on year tumbuh sekitar 11%. Tumbuhnya ini karena didukung oleh pertumbuhan pembiayaan. Pembiayaan kita ini tumbuh sekitar 10%. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi kita tetap tumbuh misalnya di angka 10%, secara year on year sekitar 10%. Dana pihak ketiga kita pun tumbuh ya sekitar 5%. Kenapa cuma tumbuh 5%, pembiayaan lebih 10%? Nah, teman-teman juga harus lihat bahwa BTPN Syariah itu punya kas dan aset likuid mencapai 8,3 triliun. Kalau dibandingkan sama total liabilitas, total dana pihak ketiga cuma 11 triliun, berarti sekitar hampir 80% dari asetnya BTPN Syariah itu, 80% itu bisa represent 8,3 dibagi 11 triliun itu sekitar 80%-an itu adalah liquid asset. Jadi karena bank sangat liquid, jadi kita untuk dana pihak ketiga kita terlalu pengen membuat yang cukup efisien. Jadi ya kita jagalah pertumbuhan dana pihak ketiga,
biar efisien karena kita punya liquid aset yang cukup banyak. Secara laba rugi kalau dilihat secara year on year, first quarter 2022 kita tumbuh sekitar 10% dibandingkan first quarter 2021 ya. Kita laba setelah pajak mencapai 411 miliar ya. Pertumbuhan 411 miliar ini derive dari pertumbuhan pendapatan margin inline dengan pertumbuhan dari pembiayaan kita. Pembiayaan kita tumbuh 10%, marginnya tumbuh 13%. Untuk beban margin sendiri, walaupun dana pihak ketiga tumbuh 5%, tapi kita berhasil untuk memanage efisiensi dari cost of fund dengan baik. Alhasil beban margin kita, atau kalau di convert namanya interest expense, itu turun sekitar 27%. Nasional kita ditumbuh 17% berkat pertumbuhan pendapat margin dan beban margin yang efisien. Untuk beban operasional dan bonus wadiah, kita tumbuh sekitar 13%, karena ada banyak investasi yang kita lakukan. Nanti kelak di slide belakang kita akan jelaskan tentang investment ataupun inisiatif dilakukan BTP Syariah. Untuk cadangan kerugian penilai, karena kita melihat bahwa walaupun kondisi ekonomi sudah membaik, tapi kita lebih pengen hati-hati, jadi kita meningkatkan cadangan kerugian penilai. Walaupun cadangan kerugian penilai kita tingkatkan, tapi laba setelah pajak kita tetap tumbuh sangat baik, tumbuh sekitar 10%. Full year 2021 itu adalah performance kita terbaik dari hampir 7 tahun BTP Syariah ada sebagai boost ya. Angka NPAT kita mencapai 1,465 triliun rupiah. Ya, dengan kondisi yang first quarter 2022 seperti ini, ya, semoga pertumbuhan kita di 2022 kita akan mencapai ke titik yang lebih baik lagi dibandingkan 2021. Ya. Secara rasio-rasio, teman-teman bisa lihat sendiri, kita tergolong bank yang cukup berusaha efisien. Cost to income kita per first quarter ini juga udah 40%. Ya, untuk return on asset kita terjaga di 11%. Return equity kita juga terjaga di 3,4%. Kita punya capital adequacy ratio yang sangat kuat, itu 53%. NPF gross kita 2,4%. Kalau teman-teman baca laporan keuangan, NPF net BTP Syariah itu 0,03% kalau salah. Untuk cost of financing kita di 7,1%, karena kita bikin cadangan lebih besar. Untuk loan loss provision coverage kita di sekitar 270%. Ya. Jadi kita pengen punya coverage terhadap potential loss yang cukup tinggi, dan ini juga tergolong salah satu yang tertinggi lah di industri perbankan. Lanjut. Oke, sekarang masuk ke, kita pengen cerita tentang aspirasi BTP Syariah. Jadi tadi kan teman-teman tahu lah BTP Syariah model yang kita build dari 2010 sampai dengan 2022 ini kita jalankan. Tapi kita melihat bahwa ada peluang untuk bisa membuat lebih baik servis kita atau pelayanan kita ke nasabah ultramikro keluarga prasejahtera ini. Jadi kita punya aspirasi untuk membangun ekosistem digital syariah bagi inklusi keuangan produktif melalui nama teknologi untuk kebaikan. Jadi kenapa kita pakai nama teknologi untuk kebaikan? Karena kita tidak bisa serta-merta memaksakan teknologi ke segmen ini. Perlu dipahami bahwa segmen yang kami layani adalah segmen di pedesaan yang secara pangan mereka tentu memiliki banyak kebutuhan lebih penting lainnya. Jadi kalau kita memupus teknologi harus dengan cara yang tepat bahasa kita, atau dengan sesuai kebaikan. Kita merasa bahwa saat ini pada sisi kolom sebelah kanan BTP Syariah ini sudah memberikan akses to financial cukup baik, ya kan? Padahal peluang untuk segmen di pedesaan ini cukup banyak. Kita bisa akses to supply, akses to knowledge, akses to market, dan banyak hal kita bisa berikan ke nasabah tersebut. Dan kita melihat bahwa sebagai bank, kita punya kesempatan juga istilahnya untuk memberikan hal tersebut. Ya, mengingat istilahnya kita udah punya relationship yang cukup baik dengan nasabah kita yang udah mencapai 4,1 juta nasabah tersebut. Kenapa kita harapkan kita dengan kita memiliki akses-akses ini, kita berikan pada nasabah, ya semoga nasabah-nasabah kita yang sudah berhubungan dengan BTP Syariah kelak menjadi nasabah yang lebih baik. Jadi kalau lihat tabel di sebelah kanan di atas, ya kan kita punya nasabah reguler, kita berharap kelak mereka menjadi nasabah yang loyal, mereka sudah menjadi loyal, mereka menjadi successful, dan mereka menjadi nasabah inspirasi. Dan hal ini nanti kita akan gambarkan di slide berikutnya. Untuk menciptakan ini semua, apa sih yang BTP Syariah siapkan? Dan apa yang BTP Syariah telah lakukan? Oke, lanjut coba.
Jadi di tahun 2021 dan sampai dengan pertengahan 2022, kita itu untuk mewujudkan aspirasi tersebut, kita sudah melangkah. Kita mulai dengan namanya teknologi Tera. Tera ini adalah teknologi yang kita siapkan untuk karyawan-karyawan kita di lapangan. Jadi kalau misalkan mereka melayani nasabah, mereka semua itu udah tidak pakai paper base. Mereka semua udah pakai istilahnya tablet, di mana dalam tersebut ada aplikasi yang akan mempermudah karyawan-karyawan kita dalam hal melayani nasabah. Dan perlu diketahui bahwa kita punya karyawan hampir mencapai 12.000 karyawan, ya, di mana itu terletak dari di sekitar 2.600 kecamatan. Tentu kita harus memastikan istilahnya mereka punya proses dan prosedur yang sama dan tepat. Ya. Dan untuk memastikan itu semua like and feel-nya sama, ya, jadi kita buatlah suatu aplikasi, jadi mereka hanya tinggal proses itu semua di aplikasi, udah tinggal ngikutin aja lah, ya kan. Jadi kalau misalkan ada orang nyobain BTPN Syariah, ada nasabah di BTPN Syariah di misalkan pedalaman Aceh atau di pedalaman Jawa Barat gitu ya, mereka akan merasakan servis yang sama, ya kan. Seperti mungkin bahasanya apa, restoran atau fast food restoran, istilahnya mereka kan juga merasakan yang sama karena semua sistemnya dibentuk yang sama, dan itu udah kita ciptakan di namanya aplikasi Tera. Nah, berikutnya lagi kita punya namanya aplikasi warung tepat atau agent apps. Kita melihat bahwa memaksakan nasabah segmen ini menggunakan digital itu kurang tepat. Ya. Jadi tapi kita tahu bahwa di segmen ini pasti ada orang-orang dari nasabah kami yang mereka sudah teknologinya udah semakin mahir lah, ya kan? Ya, di mana mereka bisa membantu nasabah di komunitas mereka ataupun di lingkungan mereka untuk sebagai perwakilan bank dalam hal melayani mereka. Ya. Jadi kami punya namanya aplikasi warung tepat, di mana dalam aplikasi tersebut agen itu adalah nasabah kami yang canggih dalam menggunakan teknologi dapat menjadi representatif bank untuk melakukan apa? Pelayanan setor tarik tunai, membuka rekening, melakukan transaksi, beli pulsa, bayar tagihan, dan juga di aplikasi kami kita juga ada layanan pembelian e-commerce. Jadi kalau mereka mau order kebutuhan sehari-hari, mereka bisa order, nanti akan diantar ke tempat mereka. Ya. Itu semua dalam satu apps namanya apps warung tepat. Nah, berikutnya lagi kita punya namanya mobile banking internet banking. Mobile banking internet banking kami ini adalah stages lah modelnya teman-teman semua, sahabat iPod. Bahwa saat ini apa yang kita aim sampai dengan akhir tahun ini adalah BTPN Syariah punya mobile banking atau internet banking yang at par with digital bank. Jadi kalau ada orang mau misalkan eKYC, mau QRS, mau hal itu semua, itu kita udah at par. Ya. Saat ini alhamdulillah untuk mobile banking internet banking kita sudah mendapatkan izin dari OJK dan BI, ya kan. Kita akan launch itu di bulan kita sudah launch di akhir Juni ini, soft launching lah gitu ya. Sambil kita nanti dalam tahap berikutnya adalah mengembangkan si QR, eKYC, jadi biar at par at digital bank. Tapi kita tidak akan berhenti di situ karena kita melihat bahwa keunikan BTPN Syariah adalah kita ini melayani segmen warga prasejahtera. Jadi kelak kalau misalkan feature yang bakal kita siapkan di tahun 2023 adalah bagi siapapun yang menabung di BTPN Syariah dan mereka merasa bahwa saya pengen ngasih donation atau misalkan impact ya, dari margin yang saya berikan untuk mengurangi margin yang diberikan ke keluarga prasejahtera tersebut, jadi nanti kita bisa match. Jadi ya otomatis misalkan teman-teman sobat iPod pengen nabung, ya kan, terus marginnya mau diberikan kepada keluarga prasejahtera yang pembiayaan, jadi biar marginnya si keluarga pembiayaan turun, nah itu juga bisa dilakukan. Ya. Nah sebelah kanan adalah BTPN Syariah Ventura, jadi karena kita tahu untuk membentuk aspirasi BTPN Syariah yang tadi saya jelaskan di awal, memcreate digital ecosystem for the unbanked people, itu tidak akan bisa dilakukan oleh sendirian, kita harus melakukan kolaborasi dan juga partnership. Jadi kita perlu arms yang lebih fleksibel di luar perbankan, yaitu sebuah venture capital yang bisa istilahnya, ya bahasanya apa nih, corporate venture capital lah gitu ya, bahasa kerennya, untuk istilahnya memiliki partners yang sudah kita lakukan. Jadi tadi saya bilang bahwa kita punya di aplikasi warung tepat kita ada e-commerce, ya kan, biar kita punya relationship yang makin baik dengan yang support dari e-commerce tersebut, berarti kita harus punya shares, istilahnya seperti itu. Ya, jadi kita pakai venture capital ini sebagai arms kita. Dan kita alhamdulillah akhir Juni atau akhir Mei,
Akhir Mei kemarin kita udah dapat izin dari OJK Perbankan, OJK Syariah, OJK IKNB Syariah, dan kita udah mendirikan, dan juga sekarang kita juga udah mengakuisisi satu perusahaan startup. Next slide, maaf kalau saya kelamaan. Berikutnya lagi adalah ini tentang dampak sosial. Jadi tentu kita perlu melihat apa yang dilakukan oleh BTPN Syariah ini, apakah memberikan dampak kepada nasabah yang diberikan. Jadi kita melihat bagi siapapun yang masuk ke BTPN Syariah, kita potret kondisinya sampai dengan istilahnya sekarang kondisinya. Nah, kalau diambil aja 3 tahun potret, misalkan. Jadi bagi siapapun yang udah 3 tahun BTPN Syariah, kita melihat bahwa in average meningkat pendidikan anak. Jadi dulu jumlah anak yang tidak sekolah itu secepatnya menurun. Dulu yang nggak sekolah 13%, setelah 3 tahun 9,6%. Untuk kondisi toilet, dulu misalkan mereka punya toilet kurang baik, 12,12%, setelah 3 tahun tinggal 7%. Dulu misalnya mereka masih pakai kayu bakar, setelah 3 tahun angkanya juga udah turun. Ya kan? Tapi perlu diingat bahwa ini semua bukan karena program BTPN Syariah, akan banyak faktor juga yang menyebabkan meningkatnya kesejahteraan nasabah tersebut. Selanjutnya, nah ini sedikit gambaran aja. Mungkin preposition buat teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau dilihat bahwa dari sisi dividen, kita continuously sesuai dengan dari semenjak kita IPO, bahwa kita bilang di kebijakan dividen kita sejak 2020 kita akan membayarkan dividen, di mana saat ini maksimum capsnya itu sekitar 40%. Dan terlihat dari 2020 sampai 2022 kita selalu bayar dividen, dan angka payout ratio pun istilahnya meningkat. Ya insya Allah lah, semoga nanti kelak angkanya mencapai angka maksimum di tahun depan. Ya. Jadi kita selalu memberikan dividen, dengan dividen yield pun istilahnya kalau dengan payout ratio meningkat, tentu dividen yield kita pun istilahnya terus meningkat. Untuk pergerakan harga saham sendiri, kalau dilihat sebenarnya kita pernah mencapai mungkin 2020 ya, akhir mencapai harga 5.050 ya, dan kita pernah terlow itu sekitar harga 1.800 selama 3 tahun terakhir, dan sekarang ini mungkin harga sekitar 2.900-an. Kalau dilihat dari target konsensus 12 analis, yaitu sekitar istilahnya average sekitar 4.100 dengan high 4.600, plus sekitar 3.700. Kalau kita benchmark BTPN Syariah dengan 4 bank besar di Indonesia, kita memiliki rasio-rasio juga yang membanggakan. Teman-teman bisa lihat seperti CAR, kita di first quarter 2022, 53%, the strongest. NPL kita 2,4, ya bukan yang terendah, tapi istilahnya tergolong yang terbaik, gitu ya. Return on asset kita the strongest, 11,1%. Return on equity kita juga the strongest, kita 23,4%. Ya. Oke, lanjut terakhir. Ini sedikit gambaran aja bahwa 2022 apa yang BTPN Syariah lakukan. Jadi ada 3 hal yang pengen kita lakukan, dan mungkin teman-teman semua udah pernah baca di beberapa analysis report, karena kita udah pernah membahas ini semua dari full year result 2021 kemarin. Jadi kita akan, misalnya mitra tepat yang tadi, di warung tepat tadi itu kita akan rolling out ke lebih dari mungkin 10.000 atau 20.000 komunitas, ya kan. Internet banking, mobile banking kita akan melakukan istilahnya soft launching, dan udah kita lakukan saat ini gitu. Kita juga akan banyak melakukan hal yang lain untuk merasa peluang bisnis baru. Kita juga udah peluncuran BTPN Syariah Venture Capital. Saat ini kita melihat bahwa ada kemungkinan nasabah individual financing untuk nasabah-nasabah kita yang udah upper cycle. Kita juga melihat bahwa kalau kita udah punya e-commerce platform in our apps, kita bisa juga mengenalkan buy now pay later konsep di dalam apps tersebut. Dan juga karena kita udah punya partnership, kita juga bisa mengenalkan pay later di aplikasi partners kita, ya kan? Dan paling terpenting dari nomor 3 adalah kita akan memperkuat kapasitas organisasi, karena kita tahu bahwa kenapa BTPN Syariah bisa kuat selama 8 tahun terakhir ini, ya karena istilahnya organisasi yang kuat. Jadi people engagement, proses operasional yang robust, IT dan risk management infrastruktur yang kuat itu jadi hal yang penting. Itu mungkin penutup dari saya, Mbak Vela. Mohon maaf, saya kelewat banyak.
Oke, terima kasih nih Bapak Fahmi atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Cukup menggambarkan ya Sobat Ipot ya, dan sepertinya sebenarnya ini udah banyak banget Pak Q&A yang masuk di kita gitu ya, karena sepertinya banyak banget yang interest dengan BTPN Syariah Pak. Cuma memang tadi ya, sebelum kita mungkin jawab sesi Q&A ini Pak, kita kan tadi punya satu video ya yang kita pengen tayangin, yang saya yakin nih akan menambah ketertarikan kita terhadap BTPN Syariah. Sambil teman-teman bisa nulis pertanyaan di kolom Q&A ya, untuk nanti bisa kita jawab. Kita mau saksikan dulu video dari BTPN Syariah. Lebih dari 1 dekade, BTPN Syariah telah membuka akses kepada berjuta masyarakat inklusif Indonesia. Melayani sepenuh hati dengan berbagai inovasi serta pola pendampingan yang berkelanjutan. Ini adalah sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran. Dengan prinsip syariah, kami menghimpun dana dari keluarga sejahtera dan menyalurkannya melalui pembiayaan produktif ke berjuta nasabah inklusi di seluruh pelosok negeri untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Inilah nasabah pembiayaan kami, perempuan-perempuan tangguh yang berani berusaha, disiplin, bekerja keras, dan saling bantu untuk meraih hidup yang lebih sejahtera. Bagi kami, melayani mereka sepenuh hati berarti mampu menciptakan produk dan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dalam hal teknologi. Kami merancang dan mengembangkan teknologi yang paling tepat sesuai kapasitas dan kemampuan adaptasi mereka saat ini. Community Officer kami, sang bankir pemberdaya yang melayani dengan aplikasi terkini, turut berperan membantu para nasabah inklusi untuk terus beradaptasi dengan teknologi. Adaptasi ini sudah dilakukan lebih dari 5 tahun lalu. Saat itu, nasabah inklusi melihatnya sebagai persoalan baru, meski yang ditawarkan adalah teknologi dari telepon genggam dengan cara paling sederhana. Karenanya, kami terus belajar bahwa teknologi digital bukan hal mudah bagi mereka. Dibutuhkan alat, waktu, dan pola edukasi terencana serta berkelanjutan. Untuk itu, kami mengembangkan layanan berbasis aplikasi yang mudah digunakan oleh para mitra tepat kami, sosok inspirasi yang membantu nasabah inklusi dalam bertransaksi. Mitra tepat ini menjadi perpanjangan tangan kami, sekaligus teladan bagi nasabah inklusi lainnya dalam penggunaan teknologi yang tepat. Bagi mitra tepat, layanan berbasis aplikasi yang kami kembangkan juga membuka peluang usaha, sekaligus membantu masyarakat lainnya menikmati berbagai fitur perbankan dengan lebih mudah dan lebih dekat. Inilah yang kami sebut teknologi untuk kebaikan. Teknologi yang memberi kemudahan dalam bertransaksi mewujudkan mimpi, namun secara bersamaan memberi manfaat untuk hidup yang lebih berarti. Seperti cerita berikut ini. Dengan aplikasi ini, kami membawa bank ke tempat mereka berada. Mitra tepat membantu masyarakat di lingkungannya untuk mengisi e-form pembukaan rekening sebagai bagian dari proses untuk verifikasi calon nasabah oleh bank melalui aplikasi digital. Tidak semua nasabah mampu menggunakan sistem PIN untuk verifikasi. Untuk itu, kami mengembangkan sistem verifikasi biometrik yang membuat semua nasabah dapat bertransaksi dengan keamanan yang kuat terjaga. Bukti transaksi penting bagi nasabah, tetapi tidak semua nasabah memiliki smartphone untuk menyimpan bukti transaksi. Printer nirkabel menjadi salah satu solusi yang memungkinkan nasabah mendapatkan bukti fisik transaksi mereka. Aplikasi Warung Tepat memungkinkan mitra tepat memesan barang untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat sekitarnya dengan harga bersaing, diantar tanpa biaya ke alamat mitra tepat. Dengan pilihan cara pembayaran yang sangat memudahkan, langsung melalui aplikasi atau ketika barang sampai di tangan mitra. Perjalanan inovasi teknologi untuk kebaikan ini
akan terus berlanjut, mengikuti perkembangan kebutuhan dan cara pelayanan yang lebih modern, langsung, tangguh, serta memperhatikan kemampuan adaptasi nasabah inklusi kami terhadap teknologi demi peningkatan kualitas hidup yang lebih berarti. Inilah komitmen tanpa henti BTPN Syariah dalam inovasi teknologi. Berbagai inisiatif lain tengah dikembangkan dan akan diperkenalkan di waktu yang tepat. BTPN Syariah senantiasa mewujudkan niat baik lebih cepat. Oke, Sobat Ipot, menarik banget ya videonya. Cukup menggambarkan value BTPN Syariah yang unik dalam mengembangkan teknologi yang adaptif untuk nasabah pra dan cukup sejahtera ya. Saya yakin nih setelah ini, setelah dengar pemaparan dari Bapak Fahmi dan juga nonton videonya, pasti Sobat Ipot semakin gak sabar kan ya buat nanya-nanya. Nah, Pak Fahmi kebetulan udah ada beberapa penanya nih Pak ya. Ada banyak sekali nih yang masuk di kita. Saya izin untuk bacakan satu persatu ya Pak Fahmi ya. Ini ada penanya pertama nih Pak dari Mbak Erika Paramita. Ini beliau menanyakan bahwa tentang apa sih Pak upaya dan strategi BTPN Syariah dalam upayanya menjadikan Bank BTPS ini sebagai adaptif bank, khususnya dari sisi digitalisasi perbankan gitu. Gimana Pak? Langsung jawab, Mbak Bella. Boleh kita langsung jawab aja Pak. Oke. Ya, kalimatnya bagus Mbak Bella, adaptive bank. Ya, karena poinnya itu benar sekali ya. Jadi melayani segmen ini tuh tidak bisa 100% kita paksa ke digital. Ya kan? Tadi di video tadi itu juga sangat jelas sekali, misalkan ada beberapa contoh, misalkan kenapa kita pakai face recognition, kenapa nggak pakai PIN? Padahal PIN kan juga gampang. Tapi ternyata BTPN Syariah ini udah menjalankan proses mencoba digitalisasi di segmen itu dari 2015. Dan hal itu tidak semudah itulah. Kebaikan apa? Karena segmen kita layani ini segmen yang ada di pedesaan, yang tentu istilahnya secara pendidikan mereka juga terbatas. Jadi kita harus mengadjust semua hal menjadi suatu hal yang tepat. Dan terkadang kacamata kita di perkotaan itu beranggapan bahwa harusnya bisa, itu paling sering. Tapi pada saat kita coba di lapangan itu tidak semudah itu. Jadi memang kita harus mengadjust semua hal yang kita lakukan dalam hal teknologi itu menjadi yang termudah buat dia. Dan itu yang kita lakukan terus-menerus dan kita nggak pernah berhenti. Jadi kalau ditanya inovasi apa BTPN Syariah lakukan itu 2015, 2016, 2017 kita pernah punya namanya BTPN Wow ID, berkolaborasi dengan BTPN. Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya M-Pesa di Kenya, ya suatu teknologi feature phone yang sangat booming di Afrika, di Indonesia juga ada, itu BTPN Wow. Ya kan? Tapi saat itu Wow IB, saat itu pada saat kita implementasi ke nasabah kita, ternyata tidak semudah itu. Ya kan? Karena kacamata orang kota, kalau misalkan dari sana bisa, kenapa di kita nggak bisa? Ya kan? Ternyata nggak mudah, dan salah satunya misalkan contoh yang jadi masalah adalah PIN. Dan ada banyak hal yang kita pelajari selama 5 tahun terakhir ini, dan sekarang kita merasa bahwa kita yakin dengan apa yang kita udah bentuk di dalam aplikasi agen atau warung tepat tersebut, yang sekiranya itu bisa tahapan awal buat kita menjadi teknologi untuk segmen ultra mikro ini. Mungkin itu Mbak Bella. Oke, jadi memang ini disesuaikan lagi ya Pak ya dengan segmen yang memang sudah dipilih oleh BTPN Syariah sejak awal gitu ya. Jadi memang semua menjadi adaptive bank ini artinya menyesuaikan dengan segmennya gitu, dan ini sudah dilakukan oleh Bank BTPN Syariah bahkan dari tadi 2015 gitu ya Pak ya. Gitu, oke. Nah, Pak, ini menarik karena ada pertanyaan selanjutnya nih Pak yang dari Rifat nih Pak yang menanyakan bagaimana kinerja BTPS dalam beberapa tahun terakhir nih Pak. Karena kan tadi kalau kita lihat sebenarnya kan adaptif ini juga udah dilakukan dari beberapa tahun belakangan ini. Apakah ini berpengaruh terhadap kinerja dari BTPN itu sendiri gitu Pak? Oke, makasih Mbak Bella. Kalau dilihat sebenarnya tantangan terberat BTPN Syariah dari kita semenjak jadi PUS itu terjadi tahun 2020. Tapi itu kan bukan hanya BTPN Syariah. Itu tantangan dihadapi oleh seluruh perbankan atau jasa keuangan. Ya. Tapi harus diingat bahwa BTPN Syariah ini melayani segmen ultra mikro. Kan pemerintah juga selalu bilang bahwa pada saat kondisi pandemi, pembatasan
aktivitas, ya pasti yang terdampak terbesar adalah segmen yang paling bawah. Itu tapi dengan pencadangan kita yang sangat luar biasa. Saat itu kita bikin cadangan sampai mungkin 10% mungkin. Ya. Kenapa kita lakukan? Karena kita tahu bahwa biar kita bisa bertahan, ya kita harus bikin cadangan yang cukup. Tapi kinerja kita tetap terjaga dengan baik. Ya. 2021 ya udah balik lagi normal dan jauh di atas kondisi sebelum krisis. Jadi kalau dilihat sebelum krisis kita 2019 kita mencapai 1,4 triliun bulat lah ya. Sekarang di 2021 kemarin kita mencapai 1,465 triliun. Ya. Jadi kita udah balik recover, ya walaupun segmen yang kita layani juga segmen yang misalnya sangat terdampak. Tapi gimana kita bisa recover dengan baik, Mbak Vela? Karena bahasa apa ya? Kita pada saat COVID itu kita nggak pernah berhenti untuk memberikan pendampingan ke nasabah. Jadi kalau nasabah lagi butuh pembiayaan, misalnya lagi ada masalah, kita tetap bilang ke nasabahnya, ya udah Ibu tenang aja, ditundanya bayarnya sampai Ibu bisa bayar. Ya. Jadi ternyata apa yang kita lakukan dengan sabar, pemberian tersebut yang membuahkan hasil lah. Ya di tahun berikutnya nasabah pulih, kita pun pulih. Oke, jadi emang luar biasa banget ya Pak ya. Bahkan sesuatu yang mungkin orang tuh underestimate ya Pak ya. Karena kan segmen di bawah, tapi kinerjanya gimana? Saya juga kalau ngelihat laporan keuangannya, wah luar biasa nih ya, fundamentalnya BTPN Syariah cukup kuat, bahkan dengan segmen ultra mikro gitu ya Pak. Pendapatannya tumbuh bahkan sudah melebihi dari sebelum pandemi gitu ya Pak ya. Oke, kata kuncinya tadi Sobat Ipot adalah karena BTPN Syariah ini punya pendampingan gitu ya Pak ya. Ini salah satu value juga ya Pak ya dari BTPN Syariah Pak. Oke, Pak kita next nih Pak ke pertanyaan ketiga. Saya pikir sih agak relate nih. Karena kita tadi ngomongin revenue, ini ada pertanyaan dari Fatonah Ansor. Ini dia menanyakan, apakah BTPN Syariah kedepannya bakal bagi dividen nih Pak? Nih menarik nih Pak. Kalau dapat udah untung bagi dividen nggak nih Pak? Ya. Tadi seperti saya bilang Mbak Vela di materi saya kan, kalau ditanya investasi di BTPN Syariah peluangnya apa sih gitu, ada dua hal kan. Yang pertama dividen kan, dividen sendiri kalau dilihat kita kan IPO 2018 di kebijakan dividen kita bilang kasih waktu kita sampai 2020 kita bakal bagi dividen. Dalam kondisi pandemi 2020 ya, walaupun misalkan kondisi ultramikro terdampak, tapi kita tetap sesuai dengan komitmen kita bagi dividen. Saat itu mungkin payout ratio masih rendah 2%. Ya. Tapi bisa bertahap sampai dengan sekarang kita payout ratio kita meningkat. Terakhir kita sekitar 32,5%. Ya saat ini sih di policy kita bilang 40%. Jadi kalau kita istilahnya 32,5% terus mungkin ya masih kecil lah, mungkin kayak 2,1% lah dividen yieldnya. Tapi kalau kita tumbuh terus dengan istilah pertumbuhan yang seperti konsensusnya dari para analis misalkan, dengan payout ratio juga istilahnya mencapai maksimum 40%, ya tentu dividen yield kita juga sangat menarik. Betul. Oke, tentunya ini akan sejalan dengan kondisi fundamental perusahaan ya Pak ya. Kalau fundamentalnya sekarang bagus gitu, bukan tidak mungkin nanti akan lebih bagus, dividen juga akan semakin besar ya Pak ya. Jadi kalau kita ngelihat perusahaan, kita harus lihat dulu nih growth atau enggak. Tadi udah terbukti ya Pak ya, dari 2019 melewati pandemi sampai sekarang 2021 juga bisa tumbuh. Harusnya ini jadi kabar bagus juga nih buat pecinta dividen gitu ya. Semoga ini menjawab untuk tadi ya pertanyaan dari Bapak atau Mas Fatonah Ansor gitu ya Pak. Nah kita coba mungkin next ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Nah ini kaitannya dengan digitalisasi nih Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Sudiro Wijaya yang menanyakan, dengan era digital bagaimana BTPS menghadapinya nih? Apalagi mayoritas bisnis BTPS adalah ultramikro dengan fokus pembiayaan yang memberdayakan wanita yang mungkin memiliki keterbatasan dalam literasi teknologi. Tadi sempat dibahas sedikit ya Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih ini Pak. Oke, mungkin poinnya gini, Mbak Vela, kalau ditanya misalkan segmen yang paling segmen paling menarik buat semua orang ini segmen yang paling banyak jumlah potensinya kan.
Ya, saat ini kalau kita lihat dari peta tadi piramida di atas, jadi segmen yang paling menarik itu segmen ultra mikro. Kenapa? Karena jumlah potensinya cukup besar dibanding segmen-segmen lainnya. Ya kan? Dan banyak istilahnya startup yang pengen masuk ke segmen inilah, gitu. Ya. Dan kenapa? Karena segmen ini yang paling jumlah yang paling banyak. Mungkin yang pertama poin itu. Yang kedua adalah kita ini sebagai pemain paling lama di segmen ini, ya kan? Pemain formal pertama dan juga yang paling pemain formal terlama di segmen ini. Ya. Jadi apa yang kita punya keunggulan adalah kita punya keunggulan pengalaman dan juga istilahnya proses pembelajaran kita lakukan setiap tahun karena kita ngobrol berdiam diri. Ya, tentu istilahnya gini. Kalau dalam hal digitalisasi kita bahasanya kita tidak akan nge-push nasabah kita menuju 100% digital. Karena sama juga istilahnya kita memaksakan suatu hal untuk hancur. Ya kan? BT Pensiun udah bagus nih. Gitu. Sekarang kalau kita maksain ke sana, dia bisa hancur. Jadi kita lakukan adalah sekarang ini adalah melakukan transformasi yang menurut kita paling visible. Dan apa yang menurut kita visible adalah tadi yang kita sebut namanya mitra tepat atau agent banking model. Ya. Mitra tepat agent banking model ini kita merasa visible. Kenapa? Karena selama proses pandemi 2 tahun terakhir ini, kan kita nggak bisa ketemu dengan nasabah. Kita ketemu dengan perwakilan nasabah. Ternyata nasabah itu kalau mereka percaya dengan seseorang, mereka akan mewakilkan dana mereka ke orang tersebut untuk diberikan ke pegawai bank. Dan kalau seperti itu, kenapa kita tidak membuat orang tersebut mendapatkan komisi atau menjadi agen? Jadi bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Dan itu yang kita rasa paling tepat untuk segmen ini, sebelum tentu kita juga menyiapkan bahwa pasti ada nasabah-nasabah kita yang mungkin udah lama bersama kita, makin sukses, makin inspiratif, pasti mereka bisa pakai teknologi. Dan untuk nasabah-nasabah tersebut, kita juga tahun ini lagi nyiapin teknologinya. Jadi biar bahasanya adalah, kalau mereka udah sukses, mereka nggak kabur tempat lain lah, tetap di BT Pen Syariah. Jadi biar mereka tetap, erat hubungan dengan BT Pen Syariah, siapa yang membesarkan mereka, bersama-sama besar, kita sama besar, mereka besar, sampai besar pun istilahnya kita udah nyiapin teknologi. Jadi teknologi tersebut udah disiapin, baik itu dengan agent banking, ataupun namanya individual financing untuk nasabah-nasabah kita yang udah sukses atau inspiratif. Oke, itu tadi ya. Semoga menjawab ya pertanyaan untuk Bapak Sudiro Wijaya. Nah, ini Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ini ada pertanyaan untuk BTPN Syariah Ventura nih Pak ya. Belum ada pertanyaan. Tadi ada beberapa pertanyaan sih, ini saya pilih saja beberapa. Ada pertanyaan dari Bapak Deas Muhammad ya. Ini pertanyaannya, bagaimana perkembangan BTPN Ventura yang baru berdiri terhadap ekosistem pembiayaan syariah BTPS? Seperti yang saya bilang di materi saya, bahwa BTPN Syariah Ventura itu berdiri untuk mendukung aspirasi BTPN Syariah, yaitu menciptakan ekosistem digital bagi segmen inklusi keuangan. Nah, tentu tadi kan seperti digambar bahwa ada banyak hal yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Tapi kami tahu bahwa kami ini bankers. Kalau bankers itu kan kemampuannya istilahnya financial. Ya kan? Pasti masih banyak istilahnya pemain-pemain lain yang memiliki visi yang sama untuk melayani segmen di tier 3 dan tier 4 pedesaan di Indonesia yang istilahnya pengen bantu mereka juga lah. Jadi BTPN Syariah itu didirikan untuk istilahnya partnership kita atau kolaborasi kita dengan partners yang visi yang sama untuk melayani segmen nasabah di bawah ini, itu istilahnya hubung kita makin erat. Jadi BTPN Syariah Ventura itu akan melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan yang mendukung aspirasi BTPN Syariah. Singkat katanya seperti itu lah. Oke, luar biasa banget ya Pak. Jadi emang banyak banget ya kalau saya boleh simpulkan tadi dari beberapa pertanyaan. Memang kita tahu salah satu keunikan dari BTPN Syariah itu memang melayani keluarga prasejahtera. Dan meskipun begitu, BTPN Syariah ini tetap bisa adaptif nih ya Pak ya, dengan segmen mikro kecil ini tetap bisa menghasilkan revenue yang baik, gitu, punya potensi untuk bagikan dividen yang juga banyak dan juga beradaptasi dengan digitalisasi, dengan juga bikin Ventura dan yang lainnya ya Pak. Mungkin dari yang tadi saya tangkap dari Q&A kita, dari materi dari Bapak tadi kurang lebih itu ya Pak. Cuma memang ini sebenarnya ada banyak banget pertanyaan Pak. Tapi tadi sayang sekali menjadi pertanyaan terakhir kita Pak, karena waktu
waktu yang sangat terbatas nih Pak. Mohon maaf sekali nih untuk Sobat IPOT untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak bisa dijawab. Sekali lagi mungkin saya secara pribadi dan mewakili IPOT dan juga Sobat IPOT semua pengen ngucapin terima kasih nih Pak untuk Pak Fahmi dan teman-teman BTPN Syariah yang udah bersedia di Emi Talk pada sore hari ini nih Pak ya. Begitu. Makasih Mbak Vela, makasih Sobat IPOT. Oke, nah selanjutnya nih kalau begitu kita mungkin akan ke sesi selanjutnya ya. Mungkin ini adalah sesi yang Sobat IPOT tunggu-tunggu nih. Tadi dari sekian banyak pertanyaan yang tadi masuk untuk BTPN Syariah, kita akan mengumumkan pemenang nih untuk pertanyaan-pertanyaan terbaik nih. Dan pemenang ini nantinya akan mendapatkan door prize ya sesuai janji saya, yaitu masing-masing mendapatkan 1 lot saham BTPN. Nah, untuk nama-nama yang ada nanti akan ada di layar ya. Selamat untuk para pemenang gitu ya. Nanti untuk pemenang ini silahkan mengirimkan data diri sesuai form dan bisa mengirimkan data tersebut ke email yang ada di layar Sobat IPOT masing-masing. Itu ya, oke. Sebelum kita akhiri acara Emi Talk kita hari ini, Sobat IPOT dimohon untuk mengisi polling yang sudah disediakan terlebih dahulu nih ya, Sobat IPOT. Diharapkan dengan adanya acara ini bisa memberikan atau polling ini bisa memberikan feedback untuk kami agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, sembari Sobat IPOT mengisi polling yang ada, saya juga mau informasi ini kalau aplikasi IPOT sekarang sudah punya mode baru yaitu IPOT Easy. Lebih mudah, lebih simpel dan juga lebih bebas ya. Sobat IPOT nggak akan lagi nih ketinggalan momentum karena ada fitur AI trending yang bisa mendeteksi saham-saham yang lagi rame secara real time. Mau beli dan jual sahamnya tinggal swipe aja, tampilannya juga bisa di-customize sesuai preferensi Sobat IPOT. Jadi tunggu apa lagi? Download dan update aplikasi IPOT kamu melalui App Store dan juga Play Store. Sekarang ya, life is hard so make it easy with IPOT Easy. Dan di akhir acara ini saya mewakili Indo Premier Sekuritas memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, saya Vela Lesti Syafina dari Indo Premier Sekuritas pamit undur diri. Walk the talk with Emi.